Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel BBR Institute bersama saya, Bahtiar Yusuf Salahuddin. Pada video kali ini, saya ingin men-share tentang bagaimana cara membuat surat akad perjanjian syirkah, baik dengan akad mudharabah, musyarakah, ataupun akad-akad syirkah lainnya. Baik sahabat-sahabatku, secara garis besar, surat akad perjanjian syirkah umumnya terdiri dari 3 bagian besar. Pertama, ada pembuka atau mukadimah, isi yang dimana biasanya berisi pasal-pasal yang mengikat para pihak yang bersyirkah. Kemudian di terakhir ada khotimah atau penutup dari surat akad syirkah tersebut. Kemudian selanjutnya kita langsung bahas saja ke contoh bagaimana contoh dari surat akad perjanjian syirkah ini. Berikut ini contohnya. Ini ada terdiri dari cover, kemudian di bawahnya ini ada mukadimah atau pembukanya. Ada seperti ini ya contohnya. Kemudian ini sudah masuk ke isi dari mulai pasal 1 terus isi. Ini seperti ini. Nanti saya jelaskan ya detail-detailnya. Nah, ini sampai ke penutup di pasal 13. Kemudian ada tanda tangan para pihak, saksi. Ini opsional, saksi bisa Anda mau pakai saksi maupun tidak. Kalau Anda mau pakai saksi, kalau laki-laki biasanya 2 orang, kalau perempuan 4 orang. Ini silakan saja. Saksi dalam syirkah ini hukumnya sunnah ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ada saksi, tapi nggak apa-apa. Tidak berubah, tidak akan membatalkan dari hukum syirkah tersebut. Dan biasanya di bagian akhir ada lampiran, yaitu dilampirkan foto KTP dari masing-masing pihak yang bersyirkah. Untuk ini semua jangan khawatir, sahabat-sahabatku, nanti akan kalian bisa download sendiri. Saya simpan format linknya di bawah deskripsi. Ada yang bentuk PDF maupun wordnya. Nanti kalau Anda mau bersyirkah bisa menggunakan akad perjanjian ini, bisa digunakan, tinggal diganti pasal-pasalnya, nama, tanggal, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas detail mulai dari cover ya. Nah, ini covernya. Biasanya di atasnya ada judul seperti biasa. Misalkan judulnya nama proyek syirkah kalian apa. Kalau di sini contohnya proyek BBR bersama bebas juga farm. Nama proyeknya peternakan sapi syariah. Nah, kalau kalian syirkahnya menggunakan jangka waktu akad, nah kalian bisa cantumkan jangka waktunya di bawah ini. Misalnya periodenya di sini sampai 1 bulan Februari 2020 sampai Februari 2025, berarti ini jangka syirkahnya 5 tahun. Untuk jangka syirkah juga sebenarnya ini opsional. Kalian bisa menggunakan jangka waktu syirkah ataupun tidak ada jangka waktu. Silakan, ini sesuai kesepakatan karena sudah masuk ke ranahnya teknis. Kemudian di bawah dia usaha syirkah kalian udah punya logo, bisa cantuman juga di cover. Ini tujuannya untuk identitas syirkah Anda atau untuk branding juga bisa. Di sini dicantumkan logonya. Kalau di sini contohnya logo BBR Institute. Kemudian di bawahnya nama company atau nama brand kalian apa? Nama brand syirkahnya. Di sini brandnya bersama BBR Institute. Kalian juga bisa ganti apa? Kemudian ini lokasinya ada di mana, lokasi tempat operasional syirkah Anda. Kalau misalkan udah ada kantor pusatnya di mana, bisa kalian di sini diisi. Ini mungkin bagian covernya. Sekarang kita masuk ke bagian pembuka dari surat akad syirkah ini. Di sini kebetulan kita menggunakan akad syirkahnya yaitu mudharabah musyarakah. Walaupun sebenarnya pola dari yang sudah kita pelajari ini bisa diterapkan di semua jenis akad syirkah, maupun nantinya mudharabah musyarakah ataupun ini mudharabah musyarakah. Tinggal ada sedikit diganti-ganti aja sebenarnya. Kemudian selanjutnya seperti hampir mirip sama cover, di pembuka kalian bisa isi judul proyeknya. Tinggal copy paste aja. Kalau di cover dan ini dipindahkan di sini. Contohnya proyek BBR Institute BBR Farm, peternakan sapi syariah. Nah, Anda bisa juga isi judulnya apa, disesuaikan dengan proyek syirkah Anda. Kemudian Anda juga bisa cantumkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimahnya biasanya yaitu hadis tentang syirkah, di mana bunyi hadisnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam hadis qudsi. Ini maksudnya salah satu hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana hadis sirkanya berbunyi yaitu, aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirka, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada lawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka tidak melindungi. Ini sebenarnya sahabat-sahabatku hadis yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi semangat kita semua untuk melakukan syirkah. Ketika Anda bersyirkah, maka di sini sudah secara langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa aku di sini dalam artian Allah akan menjadi pihak ketiga di antara dua pihak yang melakukan syirkah. Ini betapa dahsyatnya dari ketika kita melakukan syirkah. Kemudian kita lanjutkan setelah hadis tersebut, jangan lupa cantumkan tanggal akad ini ditandatangani berikut tempatnya. Pada hari ini tanggal berapa, tempatnya di mana. Kalau contoh ini di tempatnya di Kota Bandung, ditulis di Bandung. Selanjutnya nama, pekerjaan, alamat, ini adalah identitas para pihak yang bersyirkah. Ini opsional juga ya, di sini contohnya pihak pertama sahibul mal atau investor, namanya siapa, kerjanya apa, atau alamatnya di mana. Ini bisa Anda kembangkan ya, improvisasi. Anda bisa tambahkan kolom apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sama untuk pihak kedua, ini pengelola juga identitasnya apa. Nanti ini baiknya diperkuat oleh foto KTP yang nanti dilampirkan di bagian lampiran. Kemudian selanjutnya kita masuk ke isi. Isi ini berisi pasal-pasal yang akan mengikat para pihak yang bersyirkah. Mulai dari pembagian nisbah keuntungannya berapa-berapa antara investor dan pengelola, pembagian resikonya gimana, mulai dari dan biaya-biaya apa aja yang bisa dikurangkan dalam syirkah untuk nanti akan mempengaruhi laba bersih atau hasil usaha dari syirkah ini. Ini kebanyakan di bagian isi ini berisi hal-hal teknis. Namun juga mengenai hal teknis ini sebenarnya nggak ada aturan bakunya ya, harus gimana atau gimana. Jadi Anda bisa berimprovisasi sendiri, karena kalau kalian udah pernah ikut kajian kuliah WA BBR Institute di kelas fikih muamalah mastery, bahwa ada yang namanya prinsip dari fikih muamalah, yaitu bahwa semuanya itu diperbolehkan kecuali jika ada nas Al-Quran ataupun hadis yang melarangnya. Jadi secara implisit bahwa dalam fikih muamalah itu jauh lebih banyak yang diperbolehkannya daripada yang dilarang. Jadi ketika selama tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang melarangnya, itu semua diperbolehkan. Silahkan Anda berimprovisasi. Ini kebalikan dengan ibadah sebenarnya. Dalam ibadah itu semuanya diharamkan atau dilarang kecuali yang dilarang. Jadi secara implisit ini juga mengandung arti bahwa dalam ibadah itu jauh lebih sedikit yang dibolehkannya daripada yang dilarangnya, sehingga Anda hanya bisa mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Jika sudah ada jelas dalil perintahnya, baru itu bisa dikerjakan dan bisa mendapatkan pahala. Kemudian kita lanjut ke prinsip dari syirkah ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam hal teknis semuanya diperbolehkan, namun selama tidak melanggar prinsip-prinsip dari syirkah ini. Prinsipnya yaitu, pertama, prinsip dalam pembagian keuntungan syirkah. Prinsip ini, pembagian keuntungan syirkah didasarkan pada nisbah atau persentase yang ditetapkan di awal. Misalnya 60-40, 60% untuk pengelola, 40% untuk investor atau sahibul mal. Atau 70-30, ini terserah sesuai kesepakatan, sebenarnya tidak ada aturan bakunya. Namun yang jadi aturan bakunya yaitu harus didasarkan pada hasil usaha real syirkah tersebut. Tidak boleh berdasarkan proyeksi yang di awal, ditetapkan di awal, ataupun yang diinvestasikan pada syirkah tersebut. Misalnya, investor di awal sudah ditetapkan bahwa akan mendapatkan sekian juta per bulannya, atau misalkan 3% dari jumlah modal yang dialokasikan untuk syirkah ini. Jika ini terjadi, maka syirkahnya akan menjadi batil atau batal demi hukum, karena ada akad syariah yang dilanggar, yaitu mengandung akad riba, di mana akad riba ini tidak ada pembagian resiko sama sekali. Jadi di sini investor sudah pasti dapat keuntungan, tidak melihat
usaha sirkah tersebut mengalami kerugian atau keuntungan maupun kerugian. Mengenai perbedaan riba dan jual beli, sebenarnya akan dibahas di video berikutnya tentang perbedaan dari jual beli dan riba. Kemudian prinsip lainnya yang tidak boleh dilarang yaitu dalam hal pembagian kerugian. Dalam sirkah harus ada pembagian kerugian yang adil, di mana resiko kerugian harus dibagikan sama rata di antara semua pihak, khususnya antara pihak pemodal dengan pihak pengelola. Jika kerugian sirkah benar-benar sudah diselidiki ternyata diakibatkan faktor eksternal atau bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian materinya harus ditanggung sepenuhnya oleh investor berdasarkan porsi modal dari investor tersebut jika investornya ada lebih dari satu. Misalkan kalau kerugian dalam suatu sirkah dibukukan 10 juta dan ada dua investor. Investor pertama dia punya menyetor investasi modal di sirkah tersebut 7 juta, sedangkan investor kedua 3 juta. Maka kerugian yang harus ditanggung oleh investor yaitu 7 jutanya kerugian sepenuhnya ditanggung oleh investor pertama dan yang 3 jutanya oleh investor kedua. Seperti ya berdasarkan persentase kepemilikan modal. Kemudian si pengelola menanggung kerugian apa? Si pengelola menanggung kerugian berupa waktu, pikiran, tenaga, skill untuk mengelola usaha sirkah tersebut. Karena misalkan usaha sirkah tersebut telah berjalan selama 1 tahun. Namun selama 1 tahun tersebut usaha sirkah tersebut mengalami kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola, misalkan karena faktor eksternal. Contoh realnya seperti sekarang ini ada wabah corona. Pasti banyak UKM yang terkena dampak penyakit ini mengakibatkan kerugian sirkah dari faktor eksternal. Artinya tidak bisa dikontrol oleh pengelola, sehingga ini wajib kerugian materinya ditanggung oleh investor dan kerugian berupa skill, tenaga, dan waktunya oleh pengelola. Karena selama 1 tahun tersebut dia telah mengalokasikan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengelola usaha sirkah ini. Namun dikarenakan mengalami kerugian sehingga si pengelola tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan gaji, bagi hasil, atau apapun. Sebenarnya ini adalah sebuah kerugian yang hampir sama dengan yang ditanggung oleh investor. Inilah sahabatku keadilan dari sistem sirkah ini yang tidak ada di sistem kapitalis ribawi. Dimana kalau kita bermitra dengan bank misalnya yang dengan menggunakan sistem bunga ribawi, mau usaha kita rugi ataupun untung, kita tetap harus menyetor pokok dan bunganya ke bank. Inilah kejoliman yang nyata dari sistem ribawi yang jangka panjang dan globalnya bisa merusak perekonomian secara keseluruhan karena akan menjolimi salah satu pihak yaitu pengelola itu sendiri. Bahkan bank tidak segan-segan untuk menyita aset kalian jika benar-benar kalian sudah tidak mampu untuk membayar pokok dan bunganya. Inilah kejoliman dari sistem kapitalis ribawi. Hikmahnya di sirkah ini yaitu ada keadilan dalam syariat Islam, yaitu ada pembagian resiko dan keuntungan. Baik, yaitu untuk selanjutnya hal-hal teknisnya. Selama tidak bertentangan dengan bisnis tadi, artinya diperbolehkan, maka sirkahnya akan sah dan tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan. Sini ada yang pertama yang paling penting itu jangka waktu sirkah. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa silahkan Anda mau pakai jangka waktu ataupun tidak. Di contoh ini ada jangka waktunya itu selama 5 tahun. Kemudian yang perlu disebutkan lagi yaitu besar jumlahnya modal dari investor yang dialokasikan untuk sirkah ini berapa. Ini seperti yang tadi, nama pengelolanya, keuntungannya tadi berdasarkan nisbah dan hasil usaha dari laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Di sini juga perlu dituliskan disepakati beban biaya-biaya apa saja yang boleh dikurangkan, yang boleh jadi pengurang penjualan dalam usaha sirkah ini, sehingga akan mengurangi konflik di kemudian hari jika ada pengakuan biaya-biaya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan sirkah ini namun diakui sebagai pengurang. Maka di sini harus disebutkan di akad ini agar menghindari hal tersebut. Kerugian tadi sudah dijelaskan, mengenai kerugiannya ini udah ada aturan prinsipnya, jadi harus kayak gini ya kerugiannya. Nggak boleh ada kerugian yang hanya ditanggung oleh pengelola saja maupun oleh investor saja, tapi harus oleh kedua belah pihak. Ini opsional ya perhitungan ruginya, jadi jangka waktu pembagian bagi hasilnya mau tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, ataupun 1 tahun sekali. Ini kalian silahkan improvisasi
Yang penting semua mitra sirka sepakat, maka sirkanya akan sah. Jangka waktu usaha seperti tadi, hak dan kewajibannya silakan, ini opsional, terus disesuaikan dengan bidang usaha sirka kalian. Penambahan juga ini bisa diatur kapan suatu sirka bisa ditambah modalnya dan kapan harus dikurangi. Seperti apa rule-nya bisa dicantumkan kali ini. Kemudian jika ada perselisihan juga bisa dicantumkan apakah ingin diselesaikan secara keluargaan, musyawarah, secara aturan Islam, ataupun mau ke pengadilan perdata, silakan. Ini dicantumkan di bagian pasal 11 perselisihan. Pasal 12 lain-lain. Jadi nanti surat akad sirka ini dibuat 2 rangkap ya. 1 rangkap untuk investor dan 1 rangkap lagi untuk pengelola. Nah, semuanya ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak. Dan di terakhir di bagian penutup khotimah bisa kalian dengan mencantumkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ini sebenarnya opsional, tapi alangkah lebih baiknya kita cantumkan ini. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan ini kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta kepada benda yang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Terakhir ini ada tanda tangan para pihak pertama menandatangan, pihak kedua menandatangan. Jika ini untuk rangkap pertama ini untuk investor misalnya, berarti yang pakai materai ini yang si pengelola di pihak kedua. Dan jika rangkap kedua untuk pengelola, maka yang bertanda tangan di atas materai adalah pihak pertama atau pihak investor. Para saksi ini menandatangan, dan nanti di akhir di bagian lampiran Anda bisa mencantumkan dokumen-dokumen bukti pendukung dari surat akad sirka ini. Bisa fotokopi KTP, fotokopi PBB, dan lain sebagainya. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti tentang ini, bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah. Dan nanti untuk pertanyaan yang terpilih akan kami buatkan video Q&A khusus untuk menjawab pertanyaan terpilih tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.